Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Ababil, sarjana komputer, lulusan STM Negeri Pembangunan ataupun SMKN 26 Jakarta, lulusan tahun 1994. Saat ini saya adalah selaku Direktur Utama PT Inmet Teknotama Cemerlang yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, dan juga saat ini saya telah membuka satu perusahaan lagi, yaitu PT Tri Meditama Cemerlang, juga di sana sebagai direktur, yang semuanya adalah bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan. Video kali ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pembekalan kepada siswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan yang akan dimulai pada bulan Mei jika tidak ada halangan terhadap pandemi COVID-19 ini. Poin-poin utama yang akan saya sampaikan yaitu satu adalah attitude, kemudian adalah disiplin, dan yang berikutnya adalah mau belajar ataupun proaktif. Menurut saya 3 poin tersebut yang merupakan hal penting sebagai bahan pembekalan kepada siswa-siswi yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan di industri. Sebelumnya bisa saya sampaikan yaitu perjalanan hidup ataupun perjalanan karir saya sejak lulus dari STM Negeri Pembangunan Jakarta. Pertama, saya bekerja di perusahaan alat kesehatan itu sebagai teknisi. Jadi tidak serta-merta saya ini langsung duduk sebagai direktur di sebuah perusahaan, tapi memang memerintis dari nol ya, dari teknisi, kemudian jadi seorang manajer, kemudian seorang general manager ya. General manager ini satu tingkat di bawah direktur, sehingga saya diajak bergabung dengan teman-teman saya seorang bisnismen ya, teman-teman sebagai bisnismen untuk mendirikan atau bergabung pada perusahaan mereka yang sudah berjalan, walaupun perusahaan tersebut adalah memang perusahaan yang baru merintis. Di perusahaan PT Inmet Teknotama Cemerlang ini karyawannya itu semula adalah sejumlah 5 orang dan saat ini telah mencapai 25 orang ya. Banyak alumni dari STM Pembangunan ataupun SMKN 26 yang kami rekrut sebagai karyawan saat mereka melakukan praktek kerja lapangan ya, berdasarkan review dan hasil kerja mereka selama PKL dan juga kebutuhan perusahaan, maka mereka kami rekrut sebagai karyawan ya. Ada yang dari dulu itu adalah teknik komputer jaringan ataupun dari elektronika komunikasi. Ya, kembali kepada poin-poin yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama adalah attitude. Attitude ini sangat penting ya saat ini karena banyak sekali atau umumnya ya anak-anak muda sekarang ini kurang attitude-nya ya di sebuah perusahaan ya, di perusahaan terhadap senior ataupun kepada pimpinan. Ya, saya lihat lulusan ataupun siswa PKL dari STM Negeri Pembangunan atau SMKN 26 Jakarta ini cukup bagus attitude-nya ya, harap dipertahankan dan juga jangan sampai terpengaruh dari senior ataupun karyawan di tempat PKL ya. Yang negatif atau yang buruk jangan diikuti ya. Yang penting adalah gemblengan attitude dari sekolah ini tetap dipertahankan ya. Jadi attitude ini sangat penting, yaitu satu, ramah kepada semua karyawan, kemudian juga taat dan ada pimpinan, ya hormat, tidak membantah ataupun ya selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan ataupun atasan tempat kalian melakukan praktek kerja lapangan. Ya, berikutnya adalah disiplin. Ya, disiplin ini ya kalau kalian sekolah sesuai dengan jam kerja 6.30 sudah harus tiba di sekolah. Kalian ikuti aturan tersebut. Disiplin ini juga harus terus dipertahankan di bidang kerja. Jangan pada saat kerja malah atau dalam selama masa PKL malah berkurang disiplinnya ini. Bisa terjadi karena melihat senior ya ataupun karyawan yang lain santai gitu. Tapi ya kita sebagai siswa PKL tidak bisa atau jangan sampai mengikuti hal yang buruk tersebut. Ya, ini juga akan menjadi catatan
pimpinan ataupun manajemen dari perusahaan tersebut. Jangan sampai penilaian terhadap kita gitu, terhadap kalian itu buruk, dan juga nanti terhadap sekolah juga buruk. Ini lulusan dari PKL dari SMKN 26 males-males ataupun sering telat masuk ke kantor. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Jangan sampai, saya harap itu tidak terjadi. Ini sangat penting sekali. Datang tepat waktu ya, kemudian juga pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan berikutnya adalah saat ini karena dunia gadget ya, smartphone, ya di sekolah sudah dididik untuk tidak tidak menggunakan handphone pada saat jam belajar. Nah, demikian juga nanti di jam kerja ya, handphone itu digunakan sebaik-baiknya ya. Ada beberapa memang perusahaan yang melakukan komunikasi itu via handphone, by WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Tapi ini dipakai atau digunakan untuk hal yang positif ataupun pekerjaan ya. Jangan sampai bisa dilihat oleh pimpinan ataupun manajemen perusahaan kalian sedang bermain games atau menonton video ataupun melihat media sosial yang kurang bermanfaat di jam kerja. Itu harap diperhatikan ya. Ya, karena kalau kita terlalu keasikan bermain handphone, bisa lupa tugas apa yang harus dikerjakan, yang telah diberikan ya, ataupun misalnya sedang mempelajari sesuatu karena keasikan bermain game ataupun bermain medsos sehingga lupa. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi. Jadi ya, disiplin ini sangat penting ya di siswa sebagai PKL ya. Ini sebagai nanti penilaian pada siswa tersebut, ini nanti layak nggak kita rekrut sebagai karyawan, ataupun tahun depan berikutnya adik-adik kelas kalian layak nggak untuk direkrut menjadi siswa PKL lagi, bisa melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan tersebut. Ya, berikut satu poin yang terakhir yaitu adalah mau belajar ya, proaktif. Jadi di sini mau belajar ini tidak harus disuruh. Ya, dulu saya sebagai masih junior ya, pertama kali bekerja itu rasa keinginan tahuan saya terhadap alat-alat ataupun tugas yang diberikan itu sangat tinggi, sehingga buku-buku manual, servis manual, installation manual, ini saya baca, saya pelajari, dan bawa ke rumah. Jadi kita terbiasa belajar ya di sekolah, membaca. Ini pada saat di dunia kerja jadi malas ya, mau membaca itu jadi malas. Karena saat ini banyak sekali saya lihat di dunia kerja ini pada malas sekali untuk membaca buku manual. Padahal ya, kalau misalnya kita sebagai seorang service engineer ataupun sebagai programmer ataupun teknik, itu harus banyak-banyak membaca buku-buku referensi ya. Kalau di kantor itu, apalagi saat ini bukunya itu sudah berupa digital ya, PDF ya, kita bisa melihat melalui smartphone, handphone ataupun laptop, sehingga tidak perlu bolak-balik buku. Nah, ini sangat penting sekali kita mau belajar tentang yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan ya. Jadi yang mendukung pekerjaan kalian ya, atau mendukung pada saat kalian praktek. Dan yang berikutnya adalah jangan malu bertanya. Dalam hal ini ya, kita harus bisa melihat ya, jangan apa-apa nanya juga gitu ya. Jadi saya bilang cerewet gitu, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi bertanya ini kita harus bisa melihat situasi. Jadi kita harus melihat kondisi dan apa yang ditanyakan. Misalnya pada saat meeting, nah itu kita bisa bertanya, ataupun pada saat pimpinan, atasan kalian menanyakan tentang status pekerjaan, nah itu boleh kalian bertanya. Namun jangan sampai kalian bertanya pada saat atasan kalian itu sedang sibuk, malah kalian nanti bisa kena omel ya. Jadi kita harus bisa melihat situasi, kondisi, jika memang ada yang harus ingin kita tanyakan ya, tapi dengan bahasa yang bagus ya. Mohon maaf Pak, Bu, Kak, saya ingin bertanya, ini ada tugas tapi saya kurang paham. Nah, itu bahasa itu yang perlu dijaga. Kita harus bertanya. Jadi kalau tidak bertanya malah nanti salah, tugas yang diberikan tidak optimal ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah jangan sampai kita ini memilih-milih pekerjaan atau tidak dibilang tidak mampu, tidak bisa. Jadi semua pekerjaan ataupun tugas yang diberikan oleh perusahaan itu kalian bilang akan saya coba dulu. Ya, jika ada kendala ya bisa kalian bertanya kepada senior ya, atasan, ataupun kepada komunikasi
mungkin terhadap guru pembimbing ya, seperti apa. Ataupun mencari sekarang bisa cari di internet. Jadi jangan memilih-milih kerjaan ya. Jadi jangan bilang tidak mampu atau tidak bisa. Bilang siap, saya akan usahakan, saya akan coba. Dan berikutnya adalah tidak mengeluh, wah saya nggak bisa nih, pusing nih. Sebenarnya tugas ini ya kalau kita berkata atau mengeluh jadi beban, jadi bikin sulit. Jadi kalau kita diberikan tugas itu jangan sampai ada rasa mengeluh ya, merasa tidak suka atau gimana. Yang penting adalah saya akan coba berusaha. Dan satu lagi yaitu bekerja ini harus dengan ikhlas ya. Saya bisa cerita, saya ini kerja dulu sebagai teknisi, bisa kerja dari A sampai Z ya, dalam arti walaupun saya teknisi alat-alat rumah sakit, tapi bisa belajar melihat mengenai sipil ini dalam arti gambar bangunan, mengukur ruangan, bahkan bongkar peti, administrasi, mengurus tagihan, semua segala macam. Ya ini karena memang ditugaskan oleh perusahaan, teknisi ini bisa membantu perusahaan karena kirimnya ke daerah-daerah ya, sampai ke Papua kan nggak mungkin ngirim 2 orang, 3 orang, ya tagihannya nanti habis untuk biaya transportasi. Ya, biasanya diminta dibantuan oleh teknisi untuk mengurus administrasi. Nah ini jangan sampai jika nanti kalian memang diberi amanah ataupun diberi kepercayaan untuk dilepas keluar kota, kemudian diberi kepercayaan untuk mengurus administrasi, siap laksanakan dengan baik. Ya walaupun kalian adalah nanti seorang teknisi, tidak ada masalah. Ya itu semua tugas nanti ada hikmahnya. Semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan itu ada hikmahnya. Jadi nanti kalian bisa pada saat nanti harus mandiri ataupun nanti sama seperti saya punya perusahaan sendiri, sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan. Jadi punya pengalaman lah. Jadi pengalaman itu suatu ilmu yang sangat penting sekali. Ya, ilmu yang sangat bermanfaat ya. Jadi pengalaman itu ilmu yang mungkin tidak bisa didapat di sekolah ya. Pengalaman itu didapat di dunia kerja. Ya, jangan sampai mengeluh. Bekerja dengan ikhlas ya, penuh dengan tanggung jawab. Jangan sampai bilang tidak bisa atau tidak mampu. Kalian tetap harus diusahakan. Ya, jika memang ada kesulitan, nah kan bisa konsultasi dengan yang memberikan pekerjaan ataupun kepada guru pembimbing ataupun teman-teman kalian yang dirasa mampu untuk membantu kalian. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Sija ini belum ada yang bergabung dengan perusahaan saya di PT Inmet Teknotama Cemerlang ataupun di Trimedita Cemerlang. Padahal saya butuh nih 1 atau 2 orang untuk bisa melakukan PKL di perusahaan saya tersebut. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.